Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan obat-obatan, bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik, bagaimana cara membuangnya juga, dan juga bagaimana menjaga supaya obat tidak rusak. Hari ini kita akan bahas bersama. Di sini sudah hadir narasumber saya, ada Pak Yogi yang merupakan apoteker. Halo Pak Yogi. Halo Mbak Cynthia, Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Oke. sehat-sehat. Pak Yogi, kita akan bahas soal bagaimana menyimpan obat, kemudian membuangnya ya, Pak. Ya, Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama. Pak Yogi, sebetulnya bagaimana menyimpan obat yang baik? jadi sebenarnya di setiap kemasan obat tercantum suhu penyimpanan yang diwajibkan. Mungkin di bawah kalau di kemasan tercantum di bawah suhu kamar artinya 25 derajat sampai 30 derajat Celcius, atau jika dicantumkan suhu kulkas maka harus ditaruh di kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, itu tentang suhu. Kemudian selain itu kelembapan. Jadi tempat penyimpanan obat sebisa mungkin tidak lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian jauh dari jangkauan anak. Soalnya kan bentuknya tablet ya Mbak, takutnya kan anak-anak itu mengira permen, kemudian nanti dimakan seperti permen, seperti itu. Jadi secara garis besar penyimpanan obat yang baik seperti itu. Pak Yogi, apakah boleh obat itu dipindahkan ke wadah tertentu gitu, tempat-tempat kecil atau ke plastik gitu? Sebetulnya tidak boleh, karena produsen sudah mendesain sedemikian rupa sehingga obat-obat itu tercantum semua keterangannya, baik dari segi dosis, kemudian indikasi, kontraindikasi, aturan pakai, kemudian ada peringatan, termasuk penyimpanannya. Jadi sebisa mungkin tetap berada di wadah asli, namun jika memang diharuskan untuk berpindah tempat, sebisa mungkin ikut menyertakan keterangan obat yang ada dalam kemasan. Paling tidak memuat nama obat, indikasi, dan dosis, kemudian tanggal kadaluarsa. Kalau misalnya untuk obat spray, Pak Yogi, sebetulnya enaknya itu gimana nyimpannya, Pak? Sekali lagi, dalam kemasan setiap obat ada suhu yang diharuskan untuk menyimpan obat. Nah, kita lihat dulu di kemasan harus suhu berapa. Kalau suhu kamar diletakkan di suhu kamar biasa 25 sampai 30 derajat Celcius, dan harus dari jangkauan anak, apalagi kalau bentuk spray. Ini kan bentuknya lucu-lucu ya Mbak. Ditakutkan nanti dikira mainan untuk anak, kemudian disemprotkan dan terhirup oleh anak, kan berbahaya. Sesuai dengan suhunya ya Pak Yogi, mungkin ada yang di tempat yang sesuai suhu ruangan, atau sebetulnya ada juga nggak Pak Yogi yang harus disimpan di tempat dingin, misalnya di dalam kulkas nih, kan ada beberapa orang yang simpan obat itu di dalam kulkas, itu bagaimana Pak? Ini untuk obat apa Mbak? Obat apa saja sih Pak Yogi, apakah seperti apa yang boleh disimpan di dalam kulkas? Jadi obat-obatan itu kalau memang disyaratkan di tempat di suhu ruangan, maka suhunya itu harus suhu ruangan biasa 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Kebiasaan nih ibu biasanya nyimpen obat sirup untuk anak udah sembuh, sisa separuh kemudian ditaruh di kulkas. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, karena selain obatnya rusak, karena zat aktifnya pada saat zat aktif dimasukkan ke dalam suhu rendah itu kan nanti terjadi perubahan struktur obat, dan itu akan sangat berbahaya. Kemudian jika bentuknya larutan seperti suspensi, sirup, tetes mata, itu nanti kalau ditaruh di kulkas bentuknya akan menjadi pekat, dan itu akan mempengaruhi dosis. Tentunya akan berbahaya. Nah, obat-obatan yang boleh disimpan di kulkas seperti supositoria atau berbentuk rektal yang nantinya akan dimasukkan ke dubur, itu kan memang harus keras, jadi harus dimasukkan ke kulkas untuk bisa digunakan. Kalau tidak dimasukkan di kulkas, nanti bentuknya akan meleleh dan tidak bisa digunakan. Kemudian untuk serbuk-serbuk probiotik itu boleh di kulkas, atau produk-produk obat yang memang disyaratkan di kemasan harus
suhu kulkas atau 2 sampai 8 derajat Celcius. Oke. Kalau misalnya yang seharusnya disimpan di kulkas atau yang seharusnya disimpan suhu ruangan tapi terlalu panas, itu mengurangi manfaatnya juga nggak, Pak Yogi? Iya, betul. Jadi kalau di apotek, Mbak, kalau di apotek itu disyaratkan harus suhu kulkas. Kalau misalkan kondisi sangat panas, harus ditambahi dengan AC untuk mengatur suhu. Jadi memang perubahan suhu itu sangat sangat mempengaruhi efektivitas obat. Jadi kalau misalkan di rumah terlalu panas, bisa mungkin ditaruh di tempat yang agak sejuk. Pilih tempat yang agak sejuk, mungkin yang di bawah kipas angin, atau yang kalau ada AC ya di AC gitu. Oke. Nah, ada juga nih Pak Yogi yang banyak menyimpan obat di dalam mobil. Benarkah kalau misalnya menyimpan obat di dalam mobil itu bisa cepat merusak obat, Pak? Merusak zat aktif, iya. Jadi suhu di dalam mobil kan sangat panas ya, Mbak. Kalau dibawa di laci mobil itu panas. Kalau di atas dashboard itu terkena cahaya matahari langsung. Nah, selain itu, misalkan kita parkir di bawah terik matahari, kemudian saat kita masuk ke mobil, otomatis kita nyalakan AC. Nah, itu terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, dari panas kemudian sangat dingin. Perubahan sangat yang drastis dan cepat, itu sangat mempengaruhi zat aktif obat. Kemungkinan akan berkurang efektivitasnya dan kemungkinan akan mempengaruhi kinerja obat. Oke, jadi sebaiknya tidak disimpan di mobil ya, Pak? Tidak disimpan di mobil, di motor itu nggak bisa. Kemudian berapa lama boleh menyimpan obat mata? Ini Pak, saya juga kadang menyimpan obat mata suka dalam jangka waktu lama ini. Sebetulnya gimana Pak Yogi? Ya, obat mata itu sebetulnya kalau dibuka berarti Mbak, setelah dibuka kemudian disimpan. Itu maksudnya BUD, Beyond Use Date. Yang maksudnya BUD itu maksudnya jangka waktu obat yang diperbolehkan setelah obat itu dibuka kemasan primernya. Itu maksudnya BUD. Nah, untuk tetes mata ini maksimal 28 hari karena tetes mata itu preparat steril. Jadi jangka waktunya memang sangat pendek, 28 hari jangka simpannya, setelah itu harus dibuang. Dan yang paling penting, satu tetes mata itu hanya untuk satu orang, jangan satu tetes mata untuk satu rumah. Oh gitu ya, Pak Yogi. Jadi Iya. tetes mata itu nggak boleh dipakai beramai-ramai gitu, Pak? Iya, nggak boleh, Mbak. Itu kan preparat steril, nggak boleh dipakai satu rumah, nggak boleh kena tangan, karena tangan ini kan mengandung mikroba ya, Mbak. Kuman mikroba itu ada di tangan, jadi nggak boleh terkena tangan karena preparat mata itu steril, dibuat sedemikian rupa steril. Jadi nggak boleh digunakan satu rumah, kemudian nggak boleh digunakan nempel sama tangan. Ada lagi nggak Pak Yogi jenis obat-obatan yang mungkin selama ini masyarakat nggak tahu ya, pakainya sharing sekeluarga, serumah, tapi ternyata dipakai bareng? Sementara ini memang cuma tetes mata sama tetes telinga aja sih. Oh, tetes telinga juga ya, Pak Yogi berarti? Tetes telinga itu preparat steril. Oke. Nah, kemudian Pak Yogi, jenis obat apa yang tidak boleh disimpan lama? Yang tidak boleh disimpan lama, antibiotik yang dalam bentuk serbuk kering. Jadi kan antibiotik ada dua macam, yang dry syrup sama yang biasa, suspensi. Nah, yang tidak boleh disimpan lama yang dry syrup, karena itu mudah terhidrolisis oleh air, nanti setelah pemakaian 1 minggu harus dibuang, karena itu akan sangat berbahaya jika disimpan lebih dari 1 minggu. Dan sebetulnya kalau antibiotik itu kalau diminum rutin sesuai aturan dosis tidak sampai 7 hari untuk 1 botol. Jadi pemakaian antibiotik memang harus rutin sampai habis, 3 kali sehari, harus 3 kali sehari, jangan 2 kali sehari. Sebenarnya nggak akan lama sih untuk antibiotik, harusnya nggak disimpan. Oke, baik. Baiklah, terima kasih Pak Yogi. Nanti kita lanjutkan lagi membahas soal obat-obatan. Terima kasih. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi ya. Saya dan juga Pak Yogi sudah berbincang soal bagaimana menyimpan obat yang baik. Jadi kita sudah tahu
berbagai jenis obat-obatan juga dengan cara penyimpanannya, memperhatikan suhunya, yang mana yang harus disimpan di kulkas dan lain-lain. Dan juga tadi soal menyimpan di dalam mobil juga tidak disarankan ya, karena tadi bisa merusak obatnya dan lain-lain. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum, kita masih akan membahas mengenai obat-obatan. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!